pasar monopoli. Dan perkenalkan, nama saya Telke Yuran Alfirdausi. Perkenalkan, nama saya Davin Adi Pramana. Nama saya Muhammad Gibran. Oke, yang pertama definisi pasar monopoli. Pengertian monopoli berasal dari bahasa Yunani, monos yaitu sendiri dan poin yang artinya penjual. Struktur pasar monopoli kondisinya ada satu penjual di dalam pasar untuk jenis produk harga sehingga tidak pihak lain yang jadi pesaing. Dan karakteristik utamanya perusahaan monopoli adalah salah satunya penjual di pasar dan tidak ada barang pengganti yang mirip. Ciri-ciri pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tidak mempunyai barang pengganti. Artinya barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di pasar. Kata lain, tidak terdapat barang mirip. Contohnya adalah aliran listrik yang berasal dari PLN tidak dapat digantikan dengan lampu minyak. Karena listrik bukan hanya digunakan untuk menghidupkan lampu saja, tetapi juga untuk menghidupkan televisi, radio, setrika, dan lainnya sebagainya. Yang kedua, tidak dapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Karena sifatnya monopoli, yang maka pesaing tidak dapat masuk ke dalam pasar. Karena barang yang dihasilkan hanya dimiliki oleh perusahaan tersebut saja, dan selain itu biasanya dibatasi dengan undang-undang dan bersifat ilegal. Yang ketiga, yaitu dapat mempengaruhi harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di pasar, maka penentuan harga dapat dikuasai sepenuhnya dengan mengendalikan ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan. Perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendaki. Dan yang terakhir, yang keempat, promosi iklan kurang diperlukan. Biasanya perusahaan monopoli tidak perlu mempromosikan barangnya dengan iklan karena pembeli akan membeli barang kepada perusahaan tersebut karena tidak ada pilihan. Faktor-faktor penyebab timbulnya monopoli. Faktor-faktor tersebut terbagi ada 4. Yang pertama, perusahaan monopoli menguasai faktor-faktor produksi teknologi produksi tertentu yang oleh perusahaan lain tidak dikuasai. Yang kedua, perusahaan monopoli mampu meningkatkan efisiensinya sehingga dapat meningkatkan biaya rata-rata lebih rendah dibandingkan perusahaan lain. Dengan biaya rata-rata yang lebih rendah, maka perusahaan monopoli mampu menetapkan harga jual yang lebih rendah atau lebih kompetitif. Yang ketiga, yaitu adanya hak paten yang dimiliki oleh perusahaan monopolis dan dilindungi undang-undang. Biasanya yang hak patenkan adalah merek dagang, karya cipta yaitu lagu, novel, dan lain, dan karya intelektual yaitu buku, rancangan mesin, atau program teknologi. Dan yang keempat, adanya kebijakan limitasi harga yang dilakukan perusahaan monopolis ketika melakukan penetrasi pasar. Contoh ketika ada pembukaan gerai, itu outlet Indomaret atau Alfamart di sekitar lingkungan pemukiman masyarakat. Biasanya pada awal penetrasi pasar, gerai Indomaret atau Alfamart ini menetapkan harga jual yang lebih murah dibanding mereka agen di pasar sekalipun. Meningkatkan kompetisi dengan undang-undang antitrust. Undang-undang antitrust adalah kumpulan undang-undang yang bertujuan untuk membatasi kekuatan monopoli. Undang-undang antitrust memberikan berbagai pemerintah untuk kompetisi dengan cara mempromosikan dan mencegah perusahaan melakukan kegiatan yang membuat pasar kurang kompetitif. Mereka menginginkan memecah perusahaan. Keuntungan monopoli. Keuntungan dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah laba rugi dan kontrol pasar. Laba rugi adalah perusahaan monopoli dapat menetapkan harga yang tinggi dan memaksimalkan keuntungan. Lalu yang kedua ada kontrol pasar. Merupakan perusahaan monopoli dapat mengendalikan pasokan, harga, dan kualitas produk di pasar. Kerugian monopoli. Kerugian monopoli ada 2, yaitu harga tinggi. Harga tinggi, perusahaan monopoli dapat menaikkan harga tanpa ada persaingan. Lalu yang kedua ada inovasi rendah monopoli. Dapat mengurangi insentif bagi perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi. Strategi perusahaan monopoli.
penetapan harga. Perusahaan monopoli dapat menentukan harga produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan mereka. Lalu yang kedua ada pembatasan pasokan. Perusahaan monopoli dapat mengendalikan pasokan untuk mempertahankan harga yang tinggi. Dampak monopoli terhadap konsumen. Harga tinggi konsumen. Harus membayar harga yang ditetapkan perusahaan monopoli tanpa adanya pilihan lain. Kualitas rendah. Tanpa persaingan perusahaan monopoli memiliki sedikit insentif untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan. Peran pemerintah dalam mengatasi monopoli. Yang pertama, regulasi dan kebijakan. Pemerintah dapat membuat peraturan dan kebijakan untuk mencegah praktik monopolistik dan mendorong persaingan sehat. Kedua, pembatasan pasokan. Perusahaan monopoli dapat mengendalikan pasokan untuk mempertahankan harga tinggi. Dari kelompok kami, bila ada salah kata yang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.